يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا يوم هذا يوم العيد الأضحى، يوم الأكبر، يوم السرور، يوم المغفور، ويوم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم في الصيام. إذا صحب الخطيب على المنبر أنصتوا عذابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walidi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khalaqahul Qur'an. Amma ba'du, faya ibadallah ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyaral muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita semua bersama-sama melangitkan terima kasih syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang membenam ke dasar nurani kita masing-masing, menyampaikan pengakuan atas limpahan karunia nikmatnya yang tak mungkin bisa kita kalkulasi, meski dengan menggunakan mesin hitung dengan teknologi paling tinggi. Kita bersyukur semoga dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kita nikmat lain yang dengannya kita mendapatkan kemudahan dalam beribadah, mencicipi lezatnya dan manisnya iman, sebagaimana hamba-hamba Allah yang telah terpilih seperti Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Berikutnya kita sanjungkan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan dasar wahyu telah menyampaikan syariat Allah kepada kita sekalian. Satu di antaranya yaitu mengenai penggantian hari raya
yang dulu syarat dengan tradisi jahiliyah diganti dengan hari raya yang kita rayakan dengan ibadah penuh rahmat dan keberkahan. Ialah hari raya Idul Fitri, juga hari raya Idul Adha yang kita rayakan pada hari yang mubarak ini. Tetaplah kita semua senantiasa berikhtiar menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dengan segala kondisi kita menjalankan beragam profesi, menebar manfaat bagi sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha dengan penuh syukur terima kasih kepada Allah. Di belahan dunia yang damai, di bawah hangatnya sinar mentari duha, syahdunya gemerisik air di lembah berpadu sepoi angin yang membimbing kepada tadabbur yang murni, umat Islam merayakan dengan segenap jiwa yang gembira. Namun di belahan dunia yang sedang digarami oleh situasi perang yang kejam, di tengah laga para serdadu yang tak lagi menyisakan secuil rasa kemanusiaan kepada sesama, perang yang mencabik kebebasan, menghujamkan penderitaan yang berjilid-jilid, umat Islam merayakan Idul Adha barangkali dengan derai air mata, isak tangis yang menyayat jiwa, keriangan yang mestinya terberwujud berganti rintihan kelaparan yang butuh santapan meski hanya satu fidyah atau sekerat daging kurban. Tetapi mereka boleh jadi jauh lebih istimewa dibandingkan kita-kita ini. Mereka memiliki iman yang terawat, ikhlas yang tulus, tawakal yang senantiasa tersungkur di bawah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka lah saudara-saudara kita, para penduduk negeri di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan pondasi-pondasi peradaban manusia yang bertauhid dan berkemanusiaan. Hari ini takbir berkumandang, tahmid mengisi segenap pori-pori alam semesta, tasbih mengaliri segenap ngarai relung jiwa para hamba yang merindui Tuhannya. Tahlil petikkan pengakuan atas satunya kebesaran, pujian dan kesatuan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal ard bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, ada yang mukmin. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. Surat At-Taghabun ayat 1-3. Salah satu yang istimewa bagi kita dalam merayakan Idul Adha yaitu kita mampu singgah sejenak pada altar sirah kehidupan mulia Nabi Ibrahim bersama para keluarganya, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'syarul muslimin muslimat rahimakumullah. Beliau semua, Nabi Ibrahim bersama segenap keluarganya, telah Allah utus ke dunia sebagai tauladan segenap manusia dalam mengarungi hidup yang berlaku dengan segala lika-likunya. Butuh iman, keikhlasan dan kesabaran. Khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imam bagi seluruh umat manusia.
dalam membentuk dan membangun peradaban dalam fondasi tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu disempurnakan pelaksanaannya, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim berkata, demikian pula aku mohon untuk anak cucuku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 124. Salah satu segmen dakwah Nabi Ibrahim ialah ketika Raja Namrud mengecam Ibrahim yang mengingkari kreasi keyakinan yang dia buat. Nabi Ibrahim mengkritisi konsep ketuhanan ala Namrud. Akibatnya Nabi Ibrahim dihinakan, dibakar. Itulah ujian yang nyata bagi beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka berkata, bakarlah Ibrahim dan batulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar bertindak. Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka orang-orang yang berugi. Quran surat Al-Anbiya ayat 67-70. Kegigihan beliau Nabi Ibrahim dalam upaya memurnikan akidah, setidaknya bagi diri dan keluarganya, sesungguhnya merupakan tindakan meletakkan fondasi peradaban yang robbani, peradaban yang terbangun di atas tauhid. Bahkan untuk ini, di setiap akhir sholat kita pun juga menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kerap kali kita terjebak oleh istilah yang kita buat sendiri, terjebak lalu bingung memberikan pengertian yang tepat. Begitupun halnya dengan peradaban. Secara terminologis, ada yang berpendapat bahwa peradaban adalah istilah lain dari kebudayaan. Namun demikian, apapun itu, secara sederhana dapat kita artikan sebagai pertalian adat yang terwujud oleh aspek spiritual dan sosial. Pada aspek spiritual, adat diwujudkan oleh bimbingan wahyu, sementara pada aspek sosial, adat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan antar warga masyarakat, yang dengannya kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung dengan baik. Jalinan sirah hidup dan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya terbangun oleh keduanya, baik bimbingan wahyu ataupun oleh hubungan sosial kemasyarakatan. Dengan bimbingan wahyu, Nabi Ibrahim alaihissalam ikut serta memberikan warna bagi keyakinan rakyat Babilonia. Beliau membuka kawasan permukiman di lembah Makkah, menjadi wali kota pertama di Makkah, bahkan menjadi marbot pertama baik bagi Baitul Muharram. Begitulah tonggak peradaban Islam dimulai. Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, adalah perempuan bangsawan yang oleh sebuah kondisi dia ditawan, seterusnya kemudian menjadi hadiah untuk Siti Sarah, lalu dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padanya mengalir darah intelektualitas berbalut iman yang kokoh
ikhlas yang tulus dan istiqomah pada keduanya. Islam sebagai agama yang memegang sistem patriarki, ternyata salah satu bentuk ibadah manasik haji justru bermula dari kegigihan seorang perempuan Siti Hajar menjamin ketercukupan asupan pangan putranya untuk tumbuh menjadi generasi berperadaban. Itulah ibadah sa'i yang ditegaskan oleh Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau menunaikan ibadah umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah mensyukuri, berterima kasih, mensyukuri kebaikan lagi mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 158. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'syaral muslimin, muslimat rahimakumullah. Manakala mata air memancar dari bumi di bawah tumit Ismail, yang oleh ikhtiar Siti Hajar akhirnya menjadi Zam-Zam, mulailah datang penduduk Jurhum ke lembah Makkah untuk ikut serta memanfaatkan air Zam-Zam. Orang Jurhum meminta izin kepada Siti Hajar terlebih dahulu. Disitulah sebuah peradaban juga terbangun oleh kesepakatan penduduk, bukan memaksakan ideologi kapitalis sepucuk kuasa segelintir orang. Padahal untuk ukuran saat itu, sumur Zam-Zam sangat mungkin bisa dikapitalisasi oleh Siti Hajar, yang dengannya dia bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Rupanya satu hal yang sangat prinsip dari sekedar mengkapitalisasi air Zam-Zam ialah pendidikan terbaik bagi Ismail. Dengan segenap iman dan keikhlasan, Ismail dididik hingga tumbuh menjadi pribadi yang soleh, yang halim, hingga apapun yang diperintahkan oleh Allah semua dilaksanakan atau diikuti pelaksanaannya bersama orang tuanya dengan sempurna. Salah satunya ketika dia akan disembelih, di dalam Al-Quran Allah menceritakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni aghbahuka fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala Nabi Ismail sudah sampai pada usia yang sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Ismail menjawab, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ismail menjawab, wahai bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya sudah dalam kondisi pasrah, bertawakal kepada Allah, terserah Allah maunya apa, akan mengambil apa dari hidup mereka, lalu Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketundukan keduanya kemudian menjadi kisah tauladan bagi segenap umat manusia. Salamun ala Ibrahim wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Setelah kejadian itu, Allah menyampaikan selamat kepada Ibrahim karena telah menunaikan perintah-perintahnya. Ucapan selamat bukan hanya ketika kita saling berbagi kesyukuran karena kita dipanjangkan usianya, karena ada saudara kita yang mendapatkan kesempatan naik jabatan dan lain-lain sebagainya. Tetapi ucapan selamat itu adalah untuk saudara-saudara kita
yang telah mampu menyempurnakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, salamun ala Ibrahim, ucapan selamat untuk Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan Ismail, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia menyuruh ahlinya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Surat Maryam ayat 55. Hadirin sekalian, begitulah syariah kurban dimulai untuk mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki tidak seluruhnya adalah hak kita. Ada bagian-bagian terkecil yang mesti kita salurkan, yang mesti kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna shalan musallana." Yang artinya, barang siapa yang telah memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak melaksanakan kurban itu, maka jangan sekali dia mendekati tempat sholat kami. Seperti itu urgensi kurban bagi umat Islam. Wa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna an tusliha ma'ishatana al-lail wa as'adih. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihimul kirami ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyil karim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa fardallahumma 'alal khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana wa umuril mu'minin. Allahumma yassir lana umurana wa umuril muslimin
ma'ar rahati li qulubina wa abdanina waqdi anna duyunana. Ya Allah, ya Karim, ya wasi'al jud, ya bar, ya rahim, waqdina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma anzilin nura rahmata wal maghfirata alaina wa ala ibadikal hujjaji wal guzzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma' bainana wa baina Makkah wal Madinah. Ijma' bainana wa baina Makkah wal Madinah. Ijma' bainana wa baina Makkah wal Madinati sari'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya azizu ya ghaffar. Ibadallah, innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.